Hello guys, welcome to my channel. Selamat datang kembali bersama Priscilia. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Sun Wukong, si Raja Kera yang sangat sakti dari Tiongkok. Dan kita juga sudah membahas tentang apakah Sun Wukong itu adalah Hanuman. Nah, ternyata banyak sastrawan Tiongkok yang berpendapat bahwa Sun Wukong adalah Hanuman. Namun, tidak semuanya sependapat dan bahkan mayoritas menolak hal tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih rinci lagi tentang kisah kera putih yang sakti, yaitu Hanuman. Sebelum menonton, yuk subscribe dulu agar makin semangat membuat videonya. Kisah kera sakti putih Hanuman. Hanuman atau Hanoman yang dalam bahasa Sanskertanya itu adalah Hanuman. Nah, bahkan yang sering kita kenal juga dengan nama Anoman. Ternyata itu adalah satu kera yang sama. Nah, ternyata banyak sekali nama-nama kera yang satu ini. Ia adalah salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu. Bahkan sekaligus tokoh protagonis dalam cerita Ramayana yang sangat terkenal. Hanuman adalah seekor kera putih yang merupakan putra dari Batara Bayu dan Anjani. Dan ia juga merupakan keponakan dari Subali dan Sugriwa. Menurut kitab Serat Pedalangan, tokoh Hanuman sebenarnya memang asli dari cerita Ramayana. Tetapi dalam pengembangannya, tokoh ini kadangkala muncul dalam serial Mahabharata, sehingga menjadi tokoh antar zaman. Di India, Hanuman dipuja sebagai dewa pelindung, dan beberapa kuil didedikasikan untuk memuja dirinya. Kisah dari kelahiran Hanuman. Hanuman lahir pada zaman Treta Yuga yang merupakan putra dari Anjani. Nah, Anjani ini adalah seekor wanara wanita. Dahulu Anjani sebetulnya merupakan bidadari yang bernama Punjikastala. Namun, karena suatu kutukan, akhirnya ia dilahirkan ke dunia itu sebagai wanara wanita. Kutukan itu bisa berakhir asalkan ia melahirkan seorang putra yang merupakan titisan dari Dewa Siwa. Akhirnya Anjani menikah dengan Kesari yang merupakan seekor wanara yang perkasa. Bersama dengan Kesari, Anjani melakukan tapa ke hadapan Siwa agar Siwa bersedia menjelma sebagai putra mereka. Karena Siwa terkesan dengan pemujaan yang dilakukan oleh Anjani dan Kesari, akhirnya ia mengabulkan permohonan mereka dengan turun ke dunia sebagai Hanuman. Karena Siwa terkesan, akhirnya ia mengabulkan permohonan mereka, dan Siwa turun ke dunia sebagai Hanuman. Salah satu versi menceritakan bahwa ketika Anjani bertapa memuja Siwa, di tempat yang lain juga Raja Dasarata melakukan putra kama yadya untuk memperoleh keturunan. Hasilnya ia menerima beberapa makanan untuk dibagikan kepada 3 istrinya, yang di kemudian hari melahirkan Rama, Laksamana, Bharata, dan Satrugna. Atas kehendak Dewata, seekor burung merenggut sepotong makanan tersebut dan menjatuhkannya di atas hutan di mana Anjani sedang bertapa. Bayu yang merupakan dewa angin mengantarkan makanan tersebut agar jatuh di tangan Anjani.
Dan kemudian Anjani memakan makanan tersebut. Lalu lahirlah Hanuman ke dunia. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa Hanuman lahir tidak sengaja karena hubungan antara Bayu dan Anjani. Di suatu hari diceritakan Dewa Bayu melihat kecantikan Anjani sehingga ia memeluknya. Wah, karena hal itu Anjani pun marah kepada Bayu karena merasa dilecehkan. Namun Dewa Bayu menjawab bahwa Anjani tidak akan tersentuh oleh Bayu. Nah, karena ia tidak akan memeluk badannya, melainkan memeluk hatinya. Bayu juga berkata bahwa kelak Anjani akan melahirkan seorang putra yang kekuatannya setara dengan Bayu dan paling cerdas di antara para wanara. Sebagai putra Anjani, Hanuman dipanggil Anjaneya, yang secara harfiah berarti lahir dari Anjani atau merupakan putra Anjani. Hanuman di masa kecil. Pada saat Hanuman masih kecil, ia mengira matahari adalah buah yang bisa dimakan. Kemudian terbang ke arahnya dan hendak memakannya. Melihat hal itu, akhirnya Dewa Indra pun merasa cemas atas keselamatan matahari. Untuk mengantisipasinya, ia akhirnya melemparkan petirnya ke arah Hanuman, sehingga kera kecil itu jatuh dan menabrak gunung. Melihat hal itu, akhirnya Dewa Bayu marah dan berdiam diri. Akibat dari tindakannya, akhirnya semua makhluk yang ada di bumi itu menjadi lemas. Dan pada akhirnya para dewa pun memohon kepada Dewa Bayu agar ia menyingkirkan kemarahannya. Dewa Bayu pun pada akhirnya menyingkirkan semua kemarahannya dan Hanuman diberikan hadiah yang melimpah ruah. Dewa Brahmana dan Dewa Indra memberi anugerah bahwa Hanuman akan kebal dari segala senjata, serta kematian pun akan datang hanya dengan kehendaknya sendiri. Maka dari itu, Hanuman menjadi makhluk yang abadi atau disebut juga Ciranjiwin. Pertemuan antara Dewa Rama dan Hanuman. Pada saat melihat Rama dan Laksamana datang ke Kiskendha, Sugriwa merasa cemas. Ia berpikir bahwa mereka adalah utusan Subali yang dikirim untuk membunuh Sugriwa. Karena khawatir, akhirnya Sugriwa pun memanggil prajuritnya yaitu Hanuman agar ia menyelidiki siapa sih kedua orang tersebut. Hanuman pun menerima tugas tersebut dan kemudian ia menyamar menjadi Brahmana dan mendekati Rama dan Laksamana. Saat bertemu Rama dan Laksamana, Hanuman pun merasakan suatu ketenangan. Ia tidak merasakan tanda-tanda adanya permusuhan di antara kedua orang tersebut. Selain itu, Rama dan Laksamana pun terkesan dengan etika dari Hanuman. Kemudian mereka bercakap-cakap dan saling berbagi cerita antara satu sama lain dari kehidupannya masing-masing. Selain itu, Rama juga menceritakan bahwa dirinya itu ingin bertemu dengan Sugriwa. Karena tidak curiga lagi kepada Rama dan Laksamana, akhirnya Hanuman kembali ke wujud asalnya dan mengantar mereka menemui Sugriwa. Petualangan mencari Sinta. Dalam misi membantu Rama mencari Sinta, Sugriwa mengutus pasukan wanaranya agar pergi ke seluruh pelosok bumi untuk mencari tanda-tanda keberadaan Sinta dan membawanya ke hadapan Rama kalau mampu. Pasukan wanara yang dikerahkan Sugriwa dipimpin oleh Hanuman, Anggada, Nila, Jembawan, dan lain-lain. Mereka menempuh perjalanan berhari-hari dan menelusuri sebuah gua. Kemudian tersesat dan menemukan kota yang berdiri megah di dalamnya.
Atas keterangan Swayam Prabha yang tinggal di sana, kota tersebut dibangun oleh arsitek Mayasura dan sekarang sepi karena Maya pergi ke alam para dewa. Lalu Hanuman menceritakan maksud perjalanannya dengan panjang lebar kepada Swayam Prabha itu. Nah, atas bantuannya lah yang sakti, Hanuman dan wanara lainnya menghilang dari gua dan berada di sebuah pantai dalam sekejap. Kemudian di pantai itu, Hanuman dan wanara lainnya bertemu dengan Sempati, burung raksasa yang tidak bersayap. Nah, kalau kalian masih ingat dengan video sebelumnya, sudah diceritakan bahwa Sempati adalah anak dari Garuda. Pada saat itu, Sempati sedang duduk di pantai sendirian dan menunggu bangkai untuk dimakan. Karena ia mendengar percakapan para wanara mengenai Sinta dan kematian Jatayu, Sempati menjadi sedih dan meminta agar para wanara menceritakan kejadiannya yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Anggada menceritakan panjang lebar dan meminta bantuan kepada Sempati. Atas keterangan Sempati, para wanara tahu bahwa Sita ditawan di sebuah istana yang terletak di kerajaan Alengka. Kerajaan tersebut diperintah oleh raja raksasa yang bernama Rahwana. Para wanara berterima kasih setelah menerima keterangan Sempati. Kemudian mereka memikirkan cara agar sampai di Alengka. Pergi ke Alengka. Karena bujukan dari para wanara, akhirnya Hanuman teringat bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk terbang menuju ke Raja Alengka. Setelah sampai menginjakkan kakinya, akhirnya Hanuman menyamar menjadi monyet yang sangat kecil dan mencari-cari Sinta. Ia melihat Alengka sebagai benteng pertahanan yang kuat sekaligus kota yang dijaga dengan ketat. Ia melihat penduduknya menyanyikan mantra-mantra Weda dan lagu pujian kemenangan kepada Rahwana. Namun di sana juga banyak orang-orang yang bermuka buruk dan kejam dan juga bersenjata yang lengkap. Kemudian ia datang ke istana Rahwana dengan mengamati wanita-wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ia tidak melihat Sita yang sedang merana. Setelah mengamati kesana kemari, ia memasuki sebuah taman yang belum pernah diselidikinya. Nah, di sana ia melihat wanita yang tampak sedih dan murung, dan itu diyakini sebagai Sita. Saat itu Hanuman melihat Sinta sedang dirayu oleh Rahwana. Setelah Rahwana gagal dengan rayuannya dan pergi meninggalkan Sita, Hanuman menghampiri Sita dan menceritakan maksud kedatangannya. Pada awalnya Sita merasa curiga, tapi kecurigaan itu hilang karena Hanuman menunjukkan cincin milik Rama. Hanuman juga bercerita kepada Sita bahwa bantuan itu akan segera tiba kepadanya. Pada awalnya Hanuman ini menawarkan kepada Sita untuk terbang ke hadapannya menuju Rama, tapi Sita menolaknya. Ia mengharapkan Rama datang sebagai kesatria sejati dan datang ke Alengka untuk menyelamatkan dirinya. Setelah itu Hanuman pun meminta restu dan pamit dari hadapan Sita. Sebelum pulang, ia memporak-porandakan Taman Asoka di istana Rahwana. Ia membunuh ribuan tentara termasuk prajurit pilihan Rahwana seperti Jambumali dan Aksa. Akhirnya, ia dapat ditangkap Indrajit, putra sulung Rahwana, sekaligus putra mahkota kerajaan Alengka dengan senjata Brahma Astra. Akhirnya senjata itu pun melilit tubuhnya Hanuman. Namun kesaktian Brahma Astra lenyap saat tentara raksasa menambahkan tali jerami. Indrajit marah, bercampur kecewa karena Brahma Astra bisa dilepaskan Hanuman kapan saja. Tetapi Hanuman belum bereaksi
karena menunggu waktu yang tepat. Terbakarnya kerajaan Alengka. Ketika Rahwana akan memberikan hukuman kepada Hanoman, Wibisana, adik kandung Rahwana, membela Hanoman agar hukumannya diringankan, mengingat Hanoman adalah seorang utusan. Hukumannya diringankan saja karena Hanoman adalah utusan Rahwana, gitu kata adiknya. Kemudian Rahwana menjatuhkan hukuman agar ekor Hanoman yang dibakar. Melihat hal itu, Sita berdoa agar api yang membakar ekor Hanoman menjadi sejuk. Karena doa Sita kepada Dewa Agni dikabulkan, akhirnya api yang membakar ekor Hanoman itu menjadi sejuk. Nah, lalu ia pun memberontak dan melepaskan Brahma Astra yang mengikat dirinya itu. Lalu ia memberontak dan melepaskan Brahma Astra dari dirinya yang mengikat tubuhnya itu. Dengan ekor yang menyala-nyala seperti obor, ia terbang dan sambil membakar kota Alengka. Kota Alengka pun menjadi lautan api. Setelah terjadinya kebakaran yang sangat besar, akhirnya Hanoman menjeburkan dirinya ke laut untuk mematikan apinya yang menyala-nyala itu. Penghuni surga memuji keberanian Hanoman dan berkata bahwa selain kediaman Sita, kota Alengka dilalap api. Dengan membawa kabar gembira, Hanoman menghadap Rama dan menceritakan keadaan Sita. Setelah itu, Rama menyiapkan pasukan Wanara untuk menggempur Alengka. Pertempuran yang besar. Dalam pertempuran besar antara Rama dan Rahwana, Hanoman itu banyak sekali membasmi para prajurit raksasa. Saat Rama, Laksamana, dan bala tentara yang lain terjerat oleh senjata Nagapasa yang sakti, Hanoman pergi ke Himalaya atas saran Jembawan untuk menemukan tanaman obat. Karena tidak tahu persis bagaimana ciri-ciri pohon yang dimaksud, Hanoman memotong gunung tersebut dan membawa potongannya ke hadapan Rama. Setelah Rama dan prajuritnya pulih kembali, Hanoman melanjutkan pertarungan dan membasmi banyak pasukan raksasa. Kehidupan selanjutnya. Setelah pertempuran besar melawan Rahwana berakhir, Rama hendak memberikan hadiah untuk Hanoman. Namun Hanoman menolak karena ia hanya ingin agar Sri Rama bersemayam di dalam hatinya. Rama mengerti maksud Hanoman dan bersemayam secara rohaniah dalam jasmaninya. Akhirnya Hanoman bermeditasi di puncak gunung dan berdoa untuk keselamatan dunia. Pada zaman Dwapara Yuga, Hanoman bertemu dengan Bima dan Arjuna dari lingkungan keraton Hastinapura. Dari pertemuannya dengan Hanoman, Arjuna menggunakan lambang Hanoman sebagai panji keretanya pada saat Bharatayuda. Nah, itu adalah kisah dari Hanoman. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. See you next time.